kaget kayak kenapa sih gitu, tiba-tiba dia datang gitu kan. Jadi kan kita ada kaget di sana. Di situ emang perannya tuh Ayu adalah sesosok menantu anak ya yang emang deket banget sama ibu mertuanya gitu ya. Nah itu akhirnya prosesnya gimana ya Ril? Karena kalau aku ngeliat tuh bener-bener kayak ini ibu mertuanya yang mau banyak sekali tahu di kehidupan rumah tangga anaknya. Tapi di satu sisi juga kamu di situ kayak deket banget hubungannya. Nah gimana ya caranya dapet gitu loh, dapet chemistry yang sebenarnya perannya menurut aku sulit karena perannya tuh kayak ada di area abu-abu, bukannya hitam dan putih. Ya. Aku lebih dari awal mencoba membangun chemistry di mana ya memang kebetulan dari pertama ketemu aku sangat menghormati beliau, aku sangat mencoba memperkenalkan diri aku dulu sebagai Ariel gitu ke Ibu Marini, dan ternyata emang bener-bener alhamdulillah happen so naturally aja gitu, emang dari akunya juga ada mengusaha. Jadi sampai aku ada beberapa kali interview bareng sama Katika berpengabean, dan dia juga bilang kayak Ariel tuh emang beneran sedekat itu selama proses syuting sama Ibu Marini gitu. Aku bener literally aku tahu orderan kopi favorit dia, kita bener-bener ngobrol banyak hal, ngobrolin hobi-hobi dan barang-barang kesukaan kita sama masing-masing gitu. Jadi ya dari situ aja sih menurut aku dibangunnya. Jadi karena kalau kita lihat kebanyakan adegan aku sama ibu tuh yang lebih dikedepankan hanya kedekatan dan rasa kasih sayang kita yang sangat berlebih terhadap satu sama lain itu kan. Kecuali yang di tengah-tengah dan akhir konflik itu kan mulai ada yang lain gitu. Jadi ya gitu deh. Aku tuh kalau cerita film selesai tuh bingung tau nggak, karena nggak banyak yang bisa aku spoil gitu loh. Iya benar Takut sih. kayak Jadi teman-teman kalau yang belum cerita nonton, selesai tuh suka bingung gitu mau batasnya di mana, terus harus ceritanya sampai mana karena takut spoiler gitu. Teman-teman please nonton aja. please teman-teman nonton please. Apalagi kan ini kita udah masuk weekend ya, jadi silakan please banget kamu nonton hari Minggu ini terakhir, soalnya itu pasti nggak akan sesuai dugaan kamu ceritanya di situ. Anyway, untuk yang belum nonton, di sini tuh pemain-pemainnya udah familiar sekali, tapi juga bisa dibilang kayak Imam Darto sebagai scriptwriter, tapi itu bermain juga kan sebagai pacarnya Mbak ya, pacarnya Mbak Yani di situ. Terus habis itu ada Tika Panggabean juga yang kalau main udah pasti menghibur nih gitu ya auranya. Ya kan, ada Gading Martin juga sebagai suaminya Ariel, ada Ariel Tatum tentu sebagai Ayu, terus ada juga Faris Nadia di situ, Anya Geraldine juga yang dari awal udah pengen aku pites juga, kayak ih sebel, dapet banget ya sebel ya. Dapet banget sih dia juga, semuanya dapet sih banget. Aku bangga sama semuanya, bener-bener pada porsinya semua. Bener sih, bener pada porsinya ya, bener kata Ariel. Jadi nggak lebih tapi juga nggak kurang gitu, pas ada di sana. Nah ini kan ceritanya soal masa pandemi ya, which is sebenarnya relate banget sama orang-orang, kehidupan rumah tangga di mana yang tadinya mungkin adem ayem terus tiba-tiba lockdown, nggak bisa kemana-mana, jadinya ada konflik di sana. Nah proses syutingnya sendiri Real, sebenarnya aku penasaran gimana nih proses syuting selama pandemi. Ada hal yang berbeda nggak dibanding syuting di hari-hari biasa? Beda banget sih, yang pasti ya kita krunya jauh lebih sedikit dari project-project yang pernah aku jalani sebelumnya. Satu itu, kedua kita benar-benar taat prokes sekali. Setiap kali kita mau syuting semua swab, dan setelah swab hasilnya aman pun kita semua tetap pakai masker, tetap berjarak, tetap nggak ada perkumpulan banyak orang gitu. Dan karena kita syuting di tengah pandemi, situasi seperti itu, plus poinnya adalah proses syuting jadi cepet banget sih. Aku bersyukur banget punya tim yang luar biasa hebat untuk mengatur schedule semua pemain, dan scene by scene nge-breakdown-nya tuh bagus banget sampai bener-bener aku dan hampir semua pemain tuh selalu kayak call time-nya tepat. Jadi kalau misalnya kita habis take, kita cuma kasih istirahat sebentar doang ya, less than 10 menit tuh kita udah set udah ready lagi. Dan karena kita cuma syuting di satu rumah itu doang, dan rumahnya memang lumayan besar, dipakai untuk berbagai macam scene, jadi kalau misalnya kita lagi take yang ini, untuk scene selanjutnya sudah di setting lagi. Jadi begitu udah selesai yang ini, istirahat sebentar dan perpindahan barang-barang, langsung kita ready untuk take lagi gitu.
Jadi itu kita satu hari bisa kayak 30 scene gitu sih. Dan kita syutingnya cepat kayak jam 10, jam 11 sudah selesai gitu. Wah, Tapi jadi jadi seru sih sebenarnya karena jauh iya, lebih iya, iya. efektif gitu loh jadi jatuhnya. Kita syuting film ini cuma 7 hari loh. 7 hari doang itu Iya. udah selesai. Wow. Iya. Oh, keren loh. Bahkan 2 hari pertama kita syuting, jadi aku nggak tahu kamu tahu apa nggak, cuma film ini tuh awalnya kita rencananya untuk series. Yes. Terus akhirnya Series jadi 6 film. episode kalau nggak salah. Nah, Oke. 2 hari pertama itu kita syuting udah selesai episode 1. Pas kita syuting episode 1 selesai itu, kita belum tahu bahwa akan dijadiin film. Selesai syuting episode pertama, Hmm. akhirnya kita berunding bareng-bareng terus memutuskan untuk jadi film aja. Abis itu kita lanjutin lagi 5 hari syuting untuk selesaiin cerita yang udah kita buat kemarin itu untuk jadi film. Keren. Keren, ternyata proses syutingnya singkat karena di bayangan aku ini pasti lama karena kan banyak banget emosi yang harus dibangun di sana. Terus habis itu aku ngebayangin itu kayak sebulan setengahan gak sih proses syutingnya? Permisi, cuma 7 hari ternyata ya proses 7 syutingnya. hari, 7 hari yang penuh emosi dan air mata. Ini yang belum nonton, aduh emosi dan air mata kenapa sih? Ditonton makanya ya. Kamu juga pasti Iya. emosi soalnya nontonnya. Ini Iya, dan tapi kamu setuju gak sih bahwa kayak ternyata filmnya tuh jauh banget sama yang ditampilkan di trailer? yes, iya. Jadi teman-teman jangan karena ngeliat trailer kayak udah nih ini pasti kayak gini doang, karena percayalah Aku. jauh banget. Aku adalah bukti nyata yang aku pikir, oh ya udah filmnya bagus, oh ya udah aku suka tone warnanya bagus, oh ya udah coba nonton. Terus ya udah itu yang tadi aku udah bilang berkali-kali, aku akan sebel banget pokoknya di akhir tuh nontonnya. Tapi aku sih berharap semoga ini ada yang sequel 2-nya, boleh gak sih request? Waduh, itu harus request ke Bapak penulis cerita dan juga sutradara dan produser mungkin. Iya nih, boleh nih ya, ada sequel 2 lagi biar tuntas gitu. Anyway, teman-teman, director di film selesai ini adalah Dr. Tompi ya. Jadi kalian bisa lihat karyanya di sini. Ibarat kata Dr. Tompi emang paket lengkap ya, nyanyi bagus, musik bagus. Mohon maaf ini Serakah film dia, film. serakah. Iya kan, kayak bisa semua gitu. Ada di dunia ini emang orang yang bisa semua. Terus habis itu scriptwriter-nya adalah Kak Imam Darto. Jadi udah pasti ada bumbu-bumbu komedi di sana ya yang bisa kamu nikmatin. Terus habis itu pemainnya sedikit, benar-benar tapi meskipun sedikit, tapi benar-benar semua tuh porsinya tebel gitu. Jadi nggak ada satu pemain yang nggak ada perannya. Maksudnya perannya tipis tuh nggak ada. Semuanya bold masing-masing perannya dan semuanya tuh punya plot twistnya masing-masing. Jadi itu yang seru di film itu sebenarnya. Ya kan? Nah, Riel boleh dong ceritain karakter Ayu kali ya. Nah, karakter Ayu tuh karakter seorang perempuan, seorang istri yang seperti apa sih? Mungkin kalau secara garis besar bisa dijelaskan bahwa Ayu tuh seorang perempuan modern yang kuat kali ya, yang kuat, yang kompleks. Takut spoiler. Kuat dan kompleks. Iya lagi, tapi bener ya, Ayu tuh sosok perempuan istri yang kuat, yang kompleks. Terus menurut aku Ayu tuh juga orangnya detail oriented. Jadi dia tuh tahu kebiasaan suaminya apa. Jadi ibarat kata tuh bener-bener kenal ya kan suaminya tuh seperti apa, detail oriented juga. Terus pintar menyembunyikan emosi nggak sih? Bener nggak sih kalau aku yang itu? Iya, betul. Iya benar, dia pintar menyembunyikan emosi karena kekuatan dia yang tadi aku sebut itu. Nah, iya, dia pintar menyembunyikan emosi karena dia punya kekuatan. Tenang ya teman-teman, ini bukan kekuatan superhero ya, ini cerita yang real. Jadi nggak taunya iya, nggak taunya filmnya fiksi. Taunya di Nggak guys, superhero. filmnya drama. Enggak. Dia benar-benar sosok wanita yang, aduh kok sabar selama ini, karena kalau aku ngalamin hal tersebut ya udah aku tinggal dari awal, tapi dia enggak di sini gitu ceritanya. Tapi kan emang relate sih sebenarnya isunya ya, apalagi untuk yang sudah berumah tangga, yang udah membina hubungan yang lama, soal perselingkuhan gitu loh. Nah kalau di luar perselingkuhannya aku juga ngerasa kayak banyak relate itu lebih kayak hubungan, terus kedua adalah semua orang pasti pernah ngerasain ada di fase hidupnya dimana mereka mencintai lebih dari satu orang gitu. Terus ketiga juga rahasia sih. Rahasia tuh
kalau kamu sadar semua pemeran yang ada di film ini punya rahasia masing-masing gitu. Dan satu persatu semuanya terungkap. Itu sih yang salah satu poin yang aku suka banget dari film ini adalah it shows that sepintar-pintarnya lo simpan rahasia pasti ujung-ujungnya akan kebongkar juga. Ih, syukurin apa tuh kira-kira. Terus Apa tuh yang kira-kira? aku pelajarin juga adalah jangan mempercayakan rahasiamu ke sembarang orang ya. Karena bisa aja kayak dihianatin. Nggak semua gitu orang bisa loh. kamu percaya ya. Nggak bisa semua orang kayak kamu umbar-umbar rahasia kamu ya, kayak di sosmed aja ya, nggak bisa kasih semua karena we never know apa yang akan terjadi. Di film ini Betul. ngajarin itu juga teman-teman. Kalau sekarang kita nanya deh soal perselingkuhan itu sendiri. Kalau Ayu kan kita udah bisa lihat karakternya ya menghadapi perselingkuhan seperti apa. Kalau Ariel, kamu gimana nih? Kalau yang sebagai pribadi seorang Ariel, gimana kalau melihat perselingkuhan? Kamu bakal jadi kayak Ayu yang tahan, bikin strategi, atau kayak langsung aja dari awal? Aku tuh dari awal promosi selesai ditanyain kayak gini tuh ada kayak deg-degannya banget gitu loh, kayak lo nauzubillah jalik gitu ya, jangan sampai ada di posisi dia gitu ya. Cuma mungkin semoga jangan sampai aku, kamu, dan kita semua yang ada di sini ya Allah. Cuma mungkin pandangan aku lebih kayak gini ya, perselingkuhan itu kan sama dengan maksudnya bisa dikategorikan dengan kesalahan ya. Dan aku merasa kita semua manusia nggak luput dari kesalahan dan berhak untuk diberikan kesempatan kedua gitu sih, kalau aku lebih melihatnya ke arah situ gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya emang again, nauzubillah min dzalik, dan sampai kalau misalnya itu sampai terjadi di aku, mungkin aku akan coba bicarakan dengan kepala dingin, komunikasikan dengan baik ke pasangan aku kenapa bisa seperti itu, terus aku mungkin lihat juga respon dari dia seperti apa, ada niat nggak untuk berubah gitu. Ya kalau ternyata ada niat untuk berubah ya nggak ada salahnya dikasih kesempatan dulu sih menurut aku. Tapi ya kalau udah sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak berubah sih ya gimana ya. Nggak bisa itu, tuh kayaknya. Itu mohon maaf teman-teman, namanya bukan hilaf ya. Kalau 2 kali 3 kali namanya tabiat. Namanya ya. doyan. Doyan sayang. Jadi jangan mau ya. Aduh, nonton deh sayang filmnya ya, gregetan banget. Apalagi udah suami istri gitu loh. Pengen lempar kipas angin gitu rasanya. Kayak sebel banget. Ini tapi yang boleh udah dong, berpasangan nonton film ini jangan jadi curigaan sama pasangannya ya. Aku Saya banyak juga yang sama share suami kayak abis aku. nonton ini aku langsung ngecekin HP suami aku gitu. Jangan. Sabar. Langsung kayak di mobilnya ada apa ya? Gitu. Langsung jadi ada yang aku nggak tahu nih guys. Langsung bongkar semua, ada bukan barang gue nggak nih gitu ya Allah. Iya, benar. Tapi kalau boleh di-share juga nih, Reok, di situ kan banyak sekali scene yang kompleks, scene yang padat, tapi banyak gitu scene-nya di film ini. Salah satu scene favorit kamu deh. Apa scene favorit kamu waktu adegan apa? Yang paling salah satu favorit aku mungkin yang adegan panjang di penghujung film ya, karena itu intens banget dan challenging banget buat aku. Cuma kalau misalnya boleh pilih satu lagi, kayaknya adegan kasmaran sama Broto deh kayaknya, yang sangat sedikit itu. Itu lumayan seru sih, soalnya kita syuting adegan-adegan romantis itu tuh agak di penghujung proses syuting kita ya. Jadi karena aku sama Kak Gading dari awal kita mulai syuting, dari awal mulai reading sampai syuting itu kerjanya berantem doang gitu. Jadi adegan-adegan romantis itu tuh tambahan di akhir. Ketika Mas Topi ngerasa kayaknya kita butuh bikin beberapa adegan Broto dan Ayu ketika lagi kasmaran deh. Terus kita jadi kayak aneh banget rasanya kita kayak gini. Soalnya kebiasaan berantem mulu dari awal syuting. Oh iya, itu ternyata di akhir. Ternyata emang dari awalnya nggak ada. Aku pikir awalnya nggak ada, memang dari awal film gitu. ya Broto sama Ayu udah nggak apa harmonis gitu. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba Topi bilang, gue ngambil beberapa scene nih buat kalian flashbacks gitu. Oh. Kayak, gimana kita kok baik-baik aja sih tiba-tiba gitu. Orang setiap berangkat syuting dari rumah kayak ayo mesti emosi, mesti kesel ya kan,
mesti kayak Kalau benci udah sama mulai orang kayak ini. standby tuh udah harus apa? Kumpulin emosi-emosi gitu loh ke dia. Udah harus sebel liat mukanya. Terus tiba-tiba ada scene-scene tambahan itu kan jadi kayak jomplang ya. Nah, berarti bangun chemistry-nya ngulang dari awal atau gimana tuh real prosesnya? Enggak sih, lebih ke ya seperti tadi aku bilang, lebih ke nggak ada preparation untuk ngumpulin rasa benci sama Broto gitu ya. Lebih kayak ya udah, just let things flow, be romantic and stuff gitu. Karena biasanya tuh ada banget yang kayak beberapa detik untuk kayak ulang refresh lagi kayak scene, karena di film ini kan ceritanya singkat sekali ya. Film ini tuh terjadi kayak within 2 atau 3 hari aja gitu, semua kejadian yang ada di film itu terjadi gitu, kecuali di endingnya yang tiba-tiba kita agak maju jauh gitu. Jadi setiap mau take tuh ya udah coba untuk kumpulin emosi yang sebisanya bikin nyambung sama scene sebelumnya gitu, karena ceritanya kan run through banget gitu ya. Gitu sih, jadi bener-bener pas adegan romantis aneh banget yang kayak kita nggak ada preparation apa-apa, kosong aja gitu, kita tahu-tahu aja nih gitu. Aku nggak sign up untuk ini nih, gimana lagi ya caranya? Ya udah deh, ini kan harus sign up buat improvisasi. baik-baik nih hubungannya. Tuh teman-teman, jadi sebenarnya yang aku suka lagi adalah bahasa yang digunain tuh sehari-hari banget, yang bener-bener kalau kita berantem sama pasangan kita, kayak kata-kata yang seperti itu tuh bisa aja keluar ketika emang kita lagi bener-bener emosi tingkat dewa gitu. Iya, itu sih salah satunya juga. Aku ngerasa sebenarnya dari awal kita baca skrip memang udah santai itu gaya tutur bahasanya, dan pas kita proses syuting pun Mas Tompi memberikan kita ruang untuk explore lebih gitu karakter kita dan gimana cara karakter kita berantem gitu. Itu sih, jadi kayak banyak banget, terutama Kak Gading gitu, banyak banget dia improvisasi kata-kata dan kalimat yang mungkin dia rasa lebih tepat gitu untuk Broto katakan. Broto ya, bukan Kak Gading, aku nggak tahu. Jadi namanya emang Broto ya teman-teman, di situ mungkin anak-anak 80, anak-anak 90 akrab banget pasti sama nama itu. Terus jadi aku Broto. begitu nonton film ini terus nama karakternya Broto, aku kayak tertohok juga, kayak namanya Broto. Iya ya? Iya. Kalau aku kayak gitu, namanya Broto. Ya ampun, kita 90-an banget. Terus pas nonton ya ngeflow-nya juga enak. Terus juga ada rasa deg-degannya, misalnya kalau Ayu lagi ke-gap ngelakuin sesuatu, atau pas Broto lagi ngelakuin suatu hal yang kayak sama selingkuhannya tapi di rumah, aku tuh kayak nanti ketahuan. Jadi kayak ikut deg-degan di situ. Aduh. Jadi kalau boleh kasih ya satu kali lagi nih kata-kata ke Sobat Gen, ke teman-teman kamu juga, followers kamu yang nonton, kenapa sih harus banget nonton film selesai? Apa yang ngebuat film ini beda dibanding drama romance lainnya? Harus banget nonton selesai, karena menurut gue film ini sangat akan relate ke banyak orang dalam berbagai macam aspek, bukan hanya percintaannya aja. Satu itu, kedua ceritanya lumayan fresh sih menurut gue, banyak plot twist yang banyak orang nggak sangka, hampir semua orang malah nggak nyangka akan endingnya seperti itu gitu. Walaupun mungkin kalau kalian lihat trailernya again, kalian merasa ya udahlah ini cuma tentang perselingkuhan biasa. Enggak. Pertama itu, kedua itu, ketiga yuk kita sama-sama support, bantu sineas Indonesia untuk berkarya dan hargai karyanya dengan kalian nonton Jangan Dari Bajakan. Beli tiketnya, harganya cuma 40.000. Kalian bisa nonton 2 kali 24 jam. Bisa ajak orang serumah nonton. Jangan ajak tetangga ya, social distancing. Bisa ditonton ulang terus sampai 2 hari ke depan setelah kalian beli. Dan kalian bahkan bisa dapetin diskon 5.000. Kalau misalnya kalian pakai kode promo dari aku, kalian bisa cek di Instagram. Wah, silakan ya teman-teman cek kode promonya. Tapi sebenarnya tanpa kode promo pun harganya udah affordable banget, karena kalian bisa nonton kayak 2 hari full ya. Mau marah ngulang bisa, mau nangis lagi bisa, mau sebel lagi bisa gitu. Mau kayak tunggu. Jadi gimana ulang lagi? Bisa, silakan.
bener, bisa di rewind gitu ya kalau kita agak otaknya agak mungkin gimana gitu, bisa ditonton lagi teman-teman di sini. Iya, bisa banget. Mau Iya berapa kan? ratus kali bisa dalam waktu 2 Bener. hari. Nah, silakan teman-teman jadi ditonton, dan ini testimoni dari aku yang fresh banget dari nontonnya semalam, bener-bener beda banget sama trailernya. Mungkin emang sengaja gitu ya, jadi supaya orang-orang tuh nggak nyangka sama ceritanya. Terutama Yes. endingnya tadi, salah satu scene favorit Ariel di situ. Silakan kamu tonton karena tense ya. Terus kaget juga Yes. ketika ekspresinya berubah tuh, aku kayak kok berubah? Kenapa gitu? Ada kayak gitunya. Jadi silakan banget ditonton. Cuma sampai hari Minggu ya, Real ya, bener ya? Iya, kita udah tayang dari tanggal 13 Agustus. Alhamdulillah, makasih untuk teman-teman semua yang bantu support sampai kita reach jumlah penonton yang cukup banyak. Dan untuk kalian yang belum nonton, kalian masih bisa nonton di bioskop online sampai hari Minggu besok. So, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, Sobat Gen. Yes. Jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Cepet abis nonton live ini, segera ya aplikasi bioskop online. Langsung masuk, langsung beli, langsung nonton. Terus nanti bisa share juga ya ke Ariel Tatum, ke Ayu, bisa di-share juga. Betul, tapi mau ngingetin aja nih ke teman-teman kalian, share kalian lagi nonton selesai nggak apa-apa. Share foto boleh, tapi jangan video dan jangan ceritakan spoiler ke teman-teman yang belum nonton. Betul, terutama jangan rekam video sih guys, karena kalian bisa kena undang-undang pembajakan film juga. So, be more careful and mindful. Oke? Okay? Jadi disimpan untuk sendiri aja ya. Kalau emosinya dikeluarin boleh, tapi untuk filmnya, video-videonya untuk diri kamu sendiri aja ya, teman-teman. Terima kasih sekali Ariel Tatum, terima kasih buat Thank you so much. Ya. Thank you, stay safe semuanya. Thank you ya. Sehat-sehat ya. Kamu juga, bye-bye. Amin, bye. Itu dia tadi teman-teman live aku bersama Ariel Tatum atau Ayu ya di Film Selesai. Jadi untuk kamu yang belum nonton, tadi Ariel juga udah sempat mention nonton karena cuma sampai hari Minggu aja di bioskop online pastinya. Jadi kalau kalian belum tahu bioskop online itu apa sih, Rani? Bioskop online itu adalah layanan CVOD, transaction video on demand. Jadi teman-teman di situ bisa langsung beli aja, bisa nonton di rumah masing-masing ya. Aman, nyaman, ya kan, di rumah masing-masing, nonton bareng sama keluarga, dan harganya untuk Film Selesai ini hanya Rp40.000 saja. Jadi silahkan dukung ya karya anak bangsa, perfilman Indonesia dengan cara nonton Film Selesai. Aku jamin, pasti kalian langsung kayak sebel gitu, terus ada rasa-rasa yang kayak dimanjakan dengan warna-warna filmnya, karena tone warnanya aku suka banget, dan juga pemain-pemainnya juga kece-kece sekali, actingnya, ceritanya, semuanya kalian harus nonton. Oke, terima kasih semuanya sekali lagi yang udah nonton live ini. Selalu pokoknya ya follow @gen987fm dan juga selalu ya dengerin Gen FM 24 jam karena kita selalu punya lagu-lagunya nampol-nampol sekali. Dan juga Rani juga kalau lagi siaran akan nemenin Sobat Gen juga, jadi pastiin kamu jangan kemana-mana. Kalau dengerin radio, Gen FM aja. Oke, Rani pamit dulu ya teman-teman semuanya. Dadah, selamat malam.